Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, baik. Anak-anak Bapak Ibu Bapak saya ini, hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran IPA. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA kita pada siang hari ini untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan shalihan wa amalan shalihan. Amin. Baik, anak-anak Bapak Ibu saya ini setelah berdoa kita akan absensi dulu ya. Saya akan mengabsen kalian pada hari ini. Akan saya panggil namanya satu persatu. Baik, Afika Zahra Uzaima, Hadir Pak. Ahmad Ali Abu Sandi, Hadir Pak. Anissa Humaira, Hadir Pak. Oke, Askia Wiasani, Hadir Pak. Dafa Swanda, Hadi Ramadan, Hadir Pak. Haikal Arsyad Huda, Hadir Pak. Tiara Naya Sabita, Hadir Pak. Latifah Hanum, Hadir Pak. Muhammad Rizky Fahri. Sakit Oh, Pak. izin sakit dia ya. Oke, Naufal Budri, ya, Nazwa Isas Jauhari, Hadir Pak. ya, Radan Azri, Hadir Pak. Raditya Nugraha, Hadir Pak. ya, Raihan Mutada Siagian, Hadir Pak. Rin Oktapani, Hadir Pak. Rio Nugraha, Hadir Pak. Rizky Maulana Hidayat, Hadir Pak. Rizky Ramadhani Pani, Hadir Pak. Ria Khairul Fahmi, Hadir Pak. Zakia Aulia Sipa. Ya, berarti hanya satu orang yang tidak hadir. Ya, baik. Kita doakan bersama-sama supaya Pak Hari lekas sembuh. Amin. Ya, Pak. Ya, baik anak Bapak Ibu Bapak saya ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang bioteknologi. Dan hari ini sesuai dengan jadwal kita minggu lalu, kita akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian. Setelah saya pantau dari observasinya, ya saya pantau untuk kegiatan kalian selama di rumah. Jadi hari ini kita akan presentasi per kelompok. Nah, maka dari itu sebelum kita mempresentasikan, saya persilahkan untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Silakan saya. Ya. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Saya panggilkan untuk presentasi pertama adalah kelompok satu, yaitu kelompok Orija Satpa untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompok yang telah dilakukan kepada kelompok Orija Satpa. Saya silakan untuk ke depan untuk mempresentasikannya. Silakan. Baik. Nanti tinggal ininya ya. Boleh. Ya, silakan untuk kelompok satu. Selesai. Oke, silakan kelompok satu, silakan untuk presentasikannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 yaitu Orientiva akan mempresentasikan tentang cara membuat TPG. Sebelumnya, mari kami perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Simona DBS sebagai MC. Saya dari Purwamani. Baiklah, karena kami sudah mengenalkan diri, bisa kita ke presentasi. Silakan. Tujuan yang pertama itu untuk mencegah terkontaminasinya bahan makanan oleh mikroorganisme. Yang kedua itu untuk menjaga agar makanan aman untuk dikonsumsi. Alat-alat yang kita gunakan dalam membuat teknik biasa yaitu panci, sarung tangan, celemek, baskom, dan kopi. Dan bahan yang kita gunakan adalah kaca kedelai, air, plastik pembungkus tempe, dan ragi. Cara pembuatannya, yang pertama, cuci kacang kedelai 2 kali menggunakan sabun tangan plastik supaya tetap higienis. Ini bertujuan untuk membersihkan kedelai dari kotoran-kotoran. Yang kedua, lalu tiriskan kacang kedelai dan lalu direndam selama 5 menit. Setelah ditiriskan, rendam kacang kedelai dengan air panas selama 2 jam kalau memiliki kacang yang banyak, dan selama 15 menit kalau memiliki kacang yang sedikit. Perendaman ini bertujuan untuk menghasilkan asam laktat secara alami dan rebus kacang sampai kulit-kulit kacang terkelupas dan naik ke permukaan. Perebusan ini merupakan proses hidrasi atau masuknya udara ke dinding kedelai untuk membuatnya terkelupas dengan mudah. Lalu kulit-kulit yang terkelupas itu disaring dan dibuang. Dan setelah direndam di air panas, cuci kembali kacang kedelai dengan air dingin. Setelah dicuci dengan air dingin, rendam kembali kacang dengan air biasa selama 24 jam. Setelah 24 jam, Anda akan mengeluarkan busa seperti gambar di samping, dan busa yang berada di air adalah zat asam. Setelah direndam, cuci kacang 2 kali sampai bersih dan lalu ditiriskan kembali. Setelah ditiriskan, keluarkan semua kacang dan keringkan kacang menggunakan serbet, tisu, dan lain-lainnya yang akan menyerap air. Setelah dirasa sudah kering, taburi lagi ke kacangnya dan lalu aduk hingga merata. Setelah dirasa lagi sudah merata, masukkan kacang yang sudah ditaburi lagi ke dalam plastik yang sudah disediakan untuk membungkus kacang kedelai untuk dicuci. Hasil dari pembuatan tempe. Inilah foto-foto contoh tempe yang sudah kami buat. Ini merupakan proses pembuatan tempe secara scientific. Baiklah, itu mungkin sebelum kami menutup presentasinya. Apakah ada kelompok dan teman-teman lain yang bertanya? Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Baik, silakan. Ya, Tiara dari kelompok, perkenalkan dari kelompok mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sabita dari kelompok Citrusines ingin bertanya, apa saja manfaat tempe bagi tubuh kita? Terima kasih. Langsung mau dijawab? Ya, silakan. Oke, saya tidak akan menjawab. Tadi soalnya apakah manfaat tempe bagi tubuh? Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan tulang dan membantu memenuhi asupan kalsium. Bagaimana Kak Tiara? Apa tadi manfaat tempe? Yang dijawab dari kelompok 1. Saya ulang kelompok 1. Manfaat dari tempe tadi ya. Manfaatnya itu untuk meningkatkan kesehatan tulang dan membantu memenuhi asupan kalsium. Baik, adakah yang bertanya? Ada lagi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiwati dari kelompok kita ingin bertanya, apa saja gizi yang terdapat di dalam tempe? Apa saja biji yang terdapat di dalam tempe? Siapa yang akan menjawab dari nomor 1? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Apa saja manfaat gizi oleh tempe? Yaitu vitamin B2, B12, niacin, dan juga asam pantotenan. Sama dengan bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan.
tidak ada pertanyaan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Ya, sekarang kita beri hapus dulu untuk kelompok 1 yang sudah bagus mempresentasikan ya hasil presentasinya. Baik, kita lanjut. Ya, kita panggilkan untuk kelompok 2 yaitu kelompok Jaimas. Kepada kelompok Jaimas, dipersilakan. Ya, silakan maju ke depan untuk presentasikannya. Oh, dibuka ya? Kita yang sepanjang masanya dulunya. Tidak bisa diberikan kak. Ya. Ya, baik. Silakan kelompok Jaimas untuk presentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Jaimas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya menjadi Suruh Bara sebagai pembawa presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Astia sebagai pemateri 1. Perkenalkan nama saya Pusandar sebagai pemateri 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan yaitu bagaimana proses pembuatan tempe yang higienis. Langsung saja pada materi pertama dipersilakan. Apa aja sih alat dan bahan untuk membuat tempe higienis? Alat yaitu panci, saringan, mangkok. Bahannya yaitu kaca kedelai, ragi, dan tempe. Langkah pertamanya yaitu bersihkan kaca kedelai agar terpisah dari kotoran. Pastikan kamu menggunakan sarung tangan saat membersihkan agar tempe yang dibuat tetap higienis. Langkah kedua yaitu rebus kaca kedelai sampai mendidih. Pastikan kacang mendidih sempurna dan menggunakan panci yang bersih dan sarung tangan agar kacang tetap higienis. Langkah ketiga yaitu merendam kaca kedelai semalaman. Tiriskan kacang kedelai sampai kering. Masukkan lagi tempe, kemudian aduk kacang sampai lagi menempel pada kacang. Bungkus di plastik yang berlubang agar jamur berkembang dengan baik. Ini adalah salah satu contoh tempe yang proses pembuatannya higienis sehingga tidak perlu takut menikmatinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Silakan. Ya. Silakan kelompok. Pada kelompok 4, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Beka Debami dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apa manfaat kita memberikan ragi kepada diri adalah? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebagai agen mikroorganisme yang melakukan fermentasi pada kedelai, ragi tempe juga membentuk tempe dengan benang-benang miselium yang terjalin meliputi kedelai. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian. Kemudian terima kasih kepada segala perhatian teman-teman. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Jaimas mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari tepuk tangan untuk kelompok Jaimas. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa atas presentasinya. Baik, kita lanjut. Presentasi kelompok selanjutnya, ya, yaitu kelompok Manipera Indica. Ya, Manipera Indica, silakan. Kelompok Manipera Indica untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Siapa yang mau dengan komputernya? Ya, silakan mulai kelompok Manipera Indica. Bisa? Dari mana? Mulai dari mana? Satu. Ini. Nih. Baik. Dah, silakan. Silakan. Ya, silakan kelompok Manipera Indica untuk mempresentasikan
presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Baru Indonesia sebagai MC and Samuel. Saya sebagai pemateri 2 dari kuliah. Saya materi 3. Tujuan dan berteori dan mengetahui ideologi dan mempelajari. Dan anggota kelompok bio kelompok ada bahan panci, mangkok, saringan, sarung tangan plastik, kaca kedelai, lagi. Proses pembuatan 1. Cuci tangan kedelai dengan bersih agar bisa disapa. 2. Setelah itu rebus dan tidak berbulan mata. 4. Setelah itu direndam semalaman, dihias dengan kilo semalaman. 5. Cuci kembali. 6. Keringkan. 7. Setelah keringkan, beri lagi. 8. Setelah itu masukkan ke plastik. 2. Masukkan ke toples atau tempat tertutup. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Sebelum saya tutup, adakah yang bertanya kepada kelompok kami? Silakan. Perkenalkan, saya dari Islam menjadi Superbara dari kelompok 2. Saya akan menanyakan faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam proses pembuatan tempe. Faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam proses pembuatan tempe? Oke, pertanyaan dari kelompok kami Veronica. Silakan jawab. Ada 3 faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses pembuatan tempe? Lama perendaman, kurikulum yang digunakan serta suhu dan waktu fermentasi tempe. Mungkin saya bagi jawab dalam menentukan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ada yang lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok pemikiran 3. Beri tepuk tangan pula, beri aplaus. Lanjut untuk kelompok 4, ya, yaitu kelompok Kokos Musipera. Silakan. Kelompok Kokos Musipera. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau Musipera. Baiklah, sebelum mulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya dari kami sebagai MC pada siang hari ini. Saya menerima sebagai dokumen. Saya manusia, Saya pernah diri sebagai pemateri 2. Saya sebagai pemateri. Baiklah, tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kami akan memulai presentasi kami pada siang hari ini. Bapak materi 1, dipersilakan. ada panas-panasnya di bawah. Perlengkapan alat panci, mangkok, saringan, sarung tangan, bahan, kaca kedelai, dan daging. Tujuan dapat mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah secara rinci dalam produksi tempe dengan bioteknologi konvensional. Proses ke-1. Siapkan biji kedelai yang akan dibuat menjadi tempe. Rendam ke dalam air, lalu bersihkan biji kedelai hingga kotoran-kotoran yang menempel hilang. Ulangi proses tersebut sampai biji kedelai bersih. Proses kedua, rebus biji kedelai yang sudah bersih selama 45 menit atau lebih. Jika sudah berbuih, maka sudah bisa ditiriskan. Proses ketiga, setelah direbus, rendam kembali biji kedelai sedalam air beberapa jam. Jika warna sudah berwarna, maka kacang kedelai ditiriskan. Proses keempat,
Lalu, tiriskan air yang berada di dalam tengah biji kedelai dan tunggu sampai biji kedelai mengering. Setelah mengering, taburi ragi ke biji kedelai tersebut, lalu aduk merata. Proses kelima, setelah diaduk dengan rata, masukkan biji kedelai ke dalam sebuah plastik yang sudah disediakan sebagai tempat fermentasinya tempe. Keenam, setelah kacang kedelai dimasukkan ke dalam plastik, lalu rekatkan ujung plastik menggunakan lilit. Ketujuh, lalu yang terakhir diamkan biji kedelai tersebut selama seharian sampai benar-benar menjadi tempe. Terima kasih. Baiklah, mungkin ini akan menjadi akhir dari presentasi kami. Sebelum menutup presentasi kami hari ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Ya, ada yang ingin bertanya kepada kelompok Kopas Sustera? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup 3 ingin bertanya, apa saja keunggulan menggunakan bioteknologi konvensional dan biaya yang relatif murah dan juga cara pekerjaannya sederhana? Bisa diulangi lagi, Pak? Pertanyaannya jelas. Apa saja keunggulan menggunakan bioteknologi konvensional itu aja? Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya jawab pertanyaannya. Apa saja keunggulan menggunakan bioteknologi konvensional? Yang pertama, biaya yang relatif murah dan pekerjaan yang sangat sederhana. Lalu, nutrisi dan gizi terkandung dari produksi tempe, ya tetap tidak kurang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Ada kelompok Kopas Sustera? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sadi dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Saat adanya fermentasi, apa nama jamu yang terdapat pada saat proses fermentasi tersebut? Sudah jelas kelompok 3 pertanyaannya? Ya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya langsung saja saya jawab. Nama jamur yang terkandung ketika saat proses fermentasi adalah Rhizopus oligoscope. Nama jamur. Rhizopus oligoscope. Sudah jelas kelompok? Sudah, Pak. Sudah jelas kelompok 3? Sudah, Pak. Tidak ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang bertanya? Baiklah, saya akan tutup sesi pertanyaan hari ini. Jadi mungkin ini akan menjadi akhir dari presentasi kami dan pertanyaan kami. Dan sesi pertanyaan kami, langsung saja kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dulu ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sudah baik sekali memperhatikan hasil hitungnya ya. Kita lanjut kelompok 5 ya, citrus sinensis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok citrus sinensis akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan tempe secara higienis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Kirana Sabita sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Saya Ilham Sudah sebagai pemateri 1. Saya Najwa Sosialis sebagai pemateri 2. Saya Putri sebagai pemateri 3. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang alat dan bahan membuat tempe. Alat-alat yang digunakan yaitu panci, baskom atau tempat pembersihan tempe, saringan, sarung tangan plastik gula atau plastik, dan khusus untuk tempe. Bahan-bahan yang digunakan ada kedelai dan ragi. Selanjutnya, kerjakan oleh saya. Langkah pertama adalah mencuci kacang kedelai. Siapkan wadah bersih untuk meletakkan kacang kedelai. Lalu cuci kacang kedelai dengan air mengalir. Tidak lupa untuk memakai sarung tangan saat mencuci kacang kedelai. Cuci kacang kedelai hingga bersih. Nah, langkah kedua adalah merebus kacang kedelai. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci yang sudah dibersihkan dengan air. Langkah ketiga adalah merebus kacang kedelai. Rebus kacang hingga mendidih dan bertekstur setengah lembut.
Langkah keempat adalah merendam kacang kedelai. Tiriskan kacang lalu cuci hingga bersih dan rendam semalaman. Hasil kacang ini sudah direndam semalaman. Langkah kelima adalah membersihkan kacang kedelai. Cuci kacang yang sudah direndam semalaman dengan air bersih dan mengalir. Kemudian tiriskan kacang hingga kering. Langkah keenam adalah memasukkan ragi. Beri ragi dan aduk hingga ragi merata keseluruhan kacang kedelai. Langkah ketujuh adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam plastik. Masukkan kacang yang sudah dicampur dengan ragi ke dalam plastik gula atau plastik khusus untuk tempe. Lalu lubangi seluruh bagian. Langkah ke-8 adalah membungkus kacang kedelai. Tutup plastik menggunakan bakaran api. Dan langkah ke-9 adalah menyimpan tempe di suhu ruang. Simpan tempe di suhu ruang dengan derajat 30 derajat Celcius. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Berikut adalah hasil tempe yang sudah jadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja gizi yang terdapat di dalam tempe? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabi agar aliran udara tetap bisa masuk dan menjaga suhu tetap stabil untuk percepat proses fermentasi tempe. Yang dari saya adalah Ada yang lagi ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup sesi pertanyaan jawab dan kami tutup sesi presentasi kami kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk itu sineksis. Ya, baik. Anak-anak bapak dan bapak sayangi, ya. Nah, terima kasih kalian sudah mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian pada siang hari ini. Nah, ini dari kegiatan proyek yang sudah kalian buat. Nah, saya ingin bertanya, adakah produknya yang sudah dibawa pada kesempatan ini? Silakan, mana produknya? Ayo. Mana? Ayo, itu kelompok siapa? Kelompok 1 sudah produknya? Tertinggal. Ya. Kelompok 4. Ya, silakan mana produknya? Ya. Ini kelompok 4. Oke, Pak, diperlihatkan. Oh iya, ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sudah matang tempenya? Belum, Pak. Oh, belum terlalu matang. Iya, Pak. Mereka dari bawah. Oh iya, belum berkembang semua jamurnya. Ya, itu kelompok 4 sudah baik ya. Nanti kita cobakan bagaimana. Ya, nah sekarang Bapak bertanya sama kalian. Sudah? Ya. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah saya ingin bertanya, ya, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi pada siang hari ini? Seru. Ya, saya lagi. Bermanfaat. Sudah tahu bagaimana cara membuat tempe? Finish. Ya, jadi sudah tahu bagaimana caranya mengolahnya? Ya, apa yang terjadi pada proses membuat tempe? Ada yang tahu? Fermentasi. Proses apa? Fermentasi. Apa itu fermentasi? Ada yang tahu? Apa itu fermentasi? Ayo, proses fermentasi itu apa? Proses apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Kenapa bisa terjadinya seperti ini? Kenapa tempe-nya bisa ya? Karena ada prosesnya penjamuran. Kenapa bisa ada proses penjamuran? Ada proses terjadinya kimiawi. Dan dihasilkan dari mana? Kimiawi. Secara kimiawi. Ayo, tadi kan sudah menjelaskan, ya kan? Bahwasanya tadi ada kenapa tadi tempe itu harus direndam 1 malaman. Nah, untuk apa? Iya, dari proses perendaman
akan menimbulkan asam laktat, ya, yang nantinya asam laktat tadi, ya karena akan berproses, ya, dengan apa? Jamur. Jamur apa tadi proses dalam TB? Rhizopus. Ayo, kelompok siapa tadi menjawab? Rhizopus apa? Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus. Yang dihasilkan dari mana? Dari ragi. Ya, yang dihasilkan dari ragi. Nah, ya, apakah pelajaran hari ini membuat motivasi belajar dengan semangat bertambah? Lebih menarik lagi, ya kan? Menyenangkan. Baik. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini presentasi? Dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, angkat tangannya yang bisa menyimpulkan materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan saya? Ayo, Tiara, ayo, coba, silakan. Apa kesimpulan yang bisa kalau Tiara simpulkan dari pelajaran kita pada siang hari ini? Pada proses ini kita harus menggunakan bahan kedelai, di mana kedelai tersebut yang dicampur dengan ragi dari jamur Rhizopus oligosporus. Kesimpulannya dalam proses ini membutuhkan Bahan kacang kedelai. bahan kacang kedelai. Bisa nggak buat tempe selain berbahan kacang kedelai? Pernah tahu? Kenapa? Apa dari apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Buat tempe dari kacang hijau. Pernah? Benar. Kita lihat. Ayo. Ya, tempe itu bahan utamanya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai. Selain itu apa lagi? Kacang merah. Ada lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ya, Rizky? Kesimpulan pada materi hari ini adalah TP dapat terjadi melalui jamur yang diberikan oleh ragi. Ragi berfungsi pada proses ini untuk fermentasi yang memerlukan suhu yang lembab untuk kemudian. Iya. Jadi dalam proses pembuatan tempe itu butuh ya proses penjamuran yang dihasilkan dari ragi. Ragi akan memproses penjamuran pada pembuatan tempe. Ya, maka dari itu ya dalam proses pembuatan tempe ya ragi sangat berperan penting dalam untuk menumbuhkan jamur. Baik, iya, baik anak-anak saya sayangi. Mungkin itu saja kegiatan kita pada siang hari ini. Saya akan membagikan soal evaluasi kepada kalian ya untuk menguji kemampuan kalian dalam materi kegiatan kita siang hari ini. Ya, saya bagikan dulu. Mohon untuk dijawab pertanyaannya. Ya, oke, silakan, dipersilakan. Ayo. Ya, silakan. Jawab saja di kertas jawabannya, boleh di belakangnya. Oke, sudah. Yuk, silakan. Ya. Di lembar baliknya ya, silakan untuk dijawab. Dan silakan.
waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jangan lupa untuk memberi namanya ya. Beri namanya. Isi namanya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Jangan lupa namanya isi. Sudah siap? Sudah siap, silakan untuk dijemput. Ya, tanggapan. Iya, dia sudah selesai. Baik, waktu kita sudah habis, ya, sudah silakan tutup nak. Baik,
Ya, kelompok silakan. Bukan, mari. Jawabannya. Ya. Oke. Ya. Jangan lupa namanya. Namanya. Ya. Oke. Ini udah, pokok ini. Dan ya silakan disuruh. Sama, siap. Namanya. Ya, nanti setelah soal evaluasi ini saya koreksi, kita akan mengadakan kegiatan remedial ya. Minggu depan kita akan remedial. Ya, akan melihat sejauh mana hasil dari kalian menjawab soal evaluasi ini. Baik, ada Bapak saya lagi. Terima kasih untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan remedial. Ya. Kita lihat nanti hasil dari evaluasi kalian. Baik, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, oke. Dan dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, silakan di ini ya.